Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita terima potum dari Mazmur 122 ayat 1, nyanyian Ziarah Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari pergi ke rumah Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kita mulai kebaktian ini. Silakan untuk duduk. Mari kita masyurkan kasih Tuhan dan kebesarannya. Kita angkat pujian, puji Yesus. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa yang baik dalam hidup kami, terima kasih Tuhan buat kasih dan penyertaan-Mu. Ya Tuhan, pimpin hati kami dalam ibadah ini,
hingga apa yang kami perbuat berkenan buat Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Gloria Patri. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kita yang berletih lesu dan yang berlelah, mari datang kepada Tuhan. Dia yang beri kelegaan, sejahtera, dan selamat. Kita naikkan pujian lemah lembut Tuhan Yesus memanggil. Lemah lembut Tuhan Yesus memanggil. Dia memanggil engkau. Tengoklah Ia sekarang menunggu, tunggu kedatanganmu. Pulang, pulang, yang kelelahan pulang. Tuhan hendak beri sejahtera dan selamat. Yang berlelah marilah, terimalah rahmat dan kasih-Mu kali. Ia pun memberi engkau. Tuhan hendak beri sejahtera dan ampun, mengampunku dan engkau. Pulang, yang kelelahan pulang. Tuhan hendak beri sejahtera dan selamat. Yang berlelah marilah. Marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, Maha Kudus dan Maha Pengampun. Karena firman Tuhan berjanji dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 19, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita datang kepada Tuhan yang menantikan kita, yang bersedia dengan hati yang penuh kasih mengampuni kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau tahu hati kami, Engkau tahu pikiran kami, Engkau tahu perasaan kami, Engkau tahu Tuhan apa yang kami buat. Banyak hal tidak berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Dan pada saat ini kami datang mengaku kepada Engkau, karena kami menyadari hanya Engkaulah yang sanggup mengampuni kami. Hanya Engkaulah yang mau menerima kami. Karena itu Tuhan, pada saat ini ampuni dosa kami, sucikan dan kuduskanlah kami.
kami sungguh berserah kepada Engkau dan kami percaya Engkau mengampuni kami, orang-orang yang sungguh-sungguh memohon pengampunan. Dan kami akan terus hidup dalam perjuangan kami untuk hidup berkenan di hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, kami memohon. Amin. Bagi kita yang telah bertobat, mengakui dan bertekad meninggalkan dosa, marilah kita dengar janji Tuhan dalam Yakobus 5 ayat 15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Petunjuk hidup baru buat kita, yaitu dalam Kolose 3 ayat 9-10. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Tetaplah setia melayani Tuhan sampai akhir hidup kita, sampai kita diberi mahkota kehidupan. Seperti pujian ini, kita naikkan pujian setia sampai akhir. Mari kita buka Alkitab kita masuk dalam bacaan bertanggapan, yaitu dari Mazmur nomor 40 yang akan kita mulai dari ayat ke-5 sampai dengan ayat yang ke-11. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku.
Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Bersama-sama ayat yang ke-11. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku, kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kubicarakan, kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jumlah yang besar. Berbahagialah kita yang telah mendengarkan, terlebih kita berbahagia melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Saudara, kesempatan yang indah ini kita juga akan diberkati dengan persembahan pujian dari Maranatha Christian University Choir Bandung dengan judul The Lord Bless You and Keep You. Mari kita saksikan bersama dalam tayangan video berikut. Apakah balasan yang dapat kita perbuat untuk kasih setia Tuhan kepada kita? Setialah akan firman Tuhan. Kita naikkan pujian Setia Setia. Setia
menyambut hamba-Nya yang setia. Engkau yang telah bersedia boleh masuk surga yang mulia. Setia, setia, biar setia memasulah. Setia bekerja, setia pada rajamu. Setia, setia, jangan pandang manusia. Meskipun susah sadarlah Allah, agar kau tetap setia. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita masuk dalam bacaan ayat mas, yaitu dari 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Kita bacakan 2 kali berturut-turut. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan hamba-Nya, dan kiranya Tuhan menolong kita untuk taat dan setia kepada-Nya seperti pujian kita, jadikan aku indah. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin
Bapa di surga, kami bersyukur pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Untuk lebih mengenal lagi kehendak dan isi hati Tuhan, kerinduan Tuhan untuk dapat kami lakukan. Berkatilah kami ya Tuhan untuk memahami kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, kuatkan kami untuk melakukannya. Sehingga hidup kami menjadi persembahan yang menyenangkan dan harum di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama melihat firman Tuhan dari 2 Timotius pasal yang keempat ayat 1 sampai yang ke-8. Kita akan renungkan dengan tema melayani sampai akhir. Saya akan bacakan bagi jemaat sekalian, demikianlah firman Tuhan. Penuhi panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, dan lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikan tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagia kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit saya menjumpai ya kejadian demikian ketika saya bertanya kepada seseorang, sudah ibu-ibu, bapak-bapak ya, sudah STW ya, sudah setengah tua. Ibu kenapa tidak ke gereja, atau bapak kenapa tidak ke gereja? Ya lagi malas. Tapi kalau dulu, wah saya rajin sekali ke gereja waktu saya pemuda. Wah saya aktif melayani, menjadi pengurus. Saya kunjungi teman-teman yang tidak datang, saya ajak teman-teman baru. Wah dulu mah luar biasa saya rajin melayani. Tetapi mengapa sekarang tidak? Biar yang muda-muda saja. Saya sekarang ya doainlah supaya enggak malas lagi. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seringkali kita menemukan hal-hal yang demikian. Ada orang yang dulunya begitu rajin, kemudian mundur dari pelayanan. Ada juga anak-anak muda diajak melayani, hayo melayani. Dia katakan nanti tunggu sudah tua, sekarang mau cari uang dulu. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebetulnya kapankah kita melayani? Dan sampai kapankah kita melayani? Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat firman Tuhan, firman Tuhan mengajarkan pelayanan adalah pada saat ini. Ketika Tuhan memanggil kita untuk melayani. Dan sampai kapankah? Sampai akhir kehidupan kita. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tentu tidak mudah. Bukan tidak ada alasan kemudian orang tidak melayani Tuhan lagi. Mundur di tengah jalan sebelum akhir kehidupannya. Karena itu Bapak ibu saudara-saudari, biarlah kita memperhatikan bagaimana kita bisa melayani sampai akhir kehidupan kita. Yang pertama Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bisa melayani Tuhan sampai akhir, sampai garis finish kehidupan kita. Yaitu jika kita pertama kita harus sabar menderita. Menguasai diri dan sabar menderita.
Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini nasihat Paulus kepada Timotius, nasihat seorang senior kepada juniornya, nasihat seorang bapak kepada anak rohaninya, bagaimana supaya Timotius bisa menguasai diri dan sabar menderita di dalam pelayanan yang tidak mudah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan, Paulus ingatkan kepada Timotius, beritakanlah firman. Baik tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Baik tidak baik waktunya. Ya. Kemudian, kenapa demikian? Karena ada waktunya orang tidak lagi mau mendengarkan ajaran yang sehat. Dia mengumpulkan guru-guru untuk memenuhi keinginan telinganya, tetapi kamu ya, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita dan lakukanlah pemberitaan Injil dan tunaikan tugas pelayananmu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam pelayanan Paulus ingatkan, ya, beritakanlah firman, baik tidak baik waktunya. Artinya ada waktu-waktu yang sepertinya tidak baik. Ada waktu-waktu yang memang menyenangkan, ada waktu-waktu yang tidak menyenangkan. Tetapi beritakanlah firman dan tetaplah melayani. Ada waktu-waktu kita diterima, ada waktu-waktu tidak diterima. Ada waktu-waktu mungkin orang menghargai, memuji kita. Tetapi ada waktu-waktu yang tidak baik, di mana orang tidak menghargai kita. Firman Tuhan katakan, baik atau tidak baik waktunya. Baik ada kesempatan ataupun tidak. Karena seringkali orang-orang berpikir, wah saya melayani, tunggu baik keadaannya. Tunggu ada kesempatan, sekarang saya begitu sibuk tidak sempat. Oh sekarang tidak baik waktunya. Kenapa? Ada orang yang menyebalkan itu. Saya nggak mau jadi majelis atau jadi pengurus. Kenapa? Karena ada dia, tidak baik waktunya. Tapi firman Tuhan katakan baik tidak baik, kita tetap melayani. Artinya itu baik bagi kita atau tidak, kita tetap melayani Tuhan. Menyenangkan atau tidak, kita tetap melayani Tuhan. Dalam segala kesempatan tetap melayani Tuhan. Sempat atau tidak sempat, tetap melayani Tuhan. Ada waktu atau tidak, tetap melayani Tuhan. Itu arti aslinya, ya. Ada waktu atau tidak, tetap melayani Tuhan. Karena ketika kita berpikir tunggu ada waktu, menurut pemikiran kita, maka kita mungkin berkata saya tidak ada waktu. Waktunya saat ini adalah mencari uang. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tentu tidak mudah melayani Tuhan di dalam segala waktu. Senang, susah, diterima atau ditolak. Ya, baik tidak baik situasinya tentu tidak mudah. Karena itu Paulus ingatkan, kuasailah dirimu. Ya, tetaplah tenang, kuasai dirimu, awasi dirimu, jangan terprovokasi. Dan sabarlah menderita. Sabarlah menderita. Bapak Ibu saudara-saudari, tentu di dalam waktu yang baik kita senang. Tetapi dalam waktu yang baik mungkin kita mengalami kesulitan, penderitaan. Mungkin kita ditolak, mungkin kita tidak dihormati. Mungkin ketika kita bekerja keras untuk mempersiapkan pelayanan kita, dan kemudian orang berkata pelayananmu tidak baik, pelayananmu jelek, pelayananmu sungguh-sungguh memalukan mungkin. Kadang-kadang ada orang berkata demikian. Dan itu menjadi satu hal yang menyakitkan hati. Dan seringkali orang kemudian tidak tahan. Ada seorang ketika melayani, dia dikritik, kemudian dia katakan, sudah saya tidak mau pelayanan lagi. Hidup saya hari-hari sudah susah. Mengapa saya harus susah-susah lagi di dalam melayani Tuhan? Ketika saya melayani dan kemudian saya dikritik, maka kemudian dia mundur dari pelayanan. Bahkan ada juga suami istri kemudian melayani, kemudian melarang suaminya atau istrinya melayani. Melayani, wah susah, banyak masalah. Orang-orang tidak berterima kasih, dibayar juga tidak, sudah stop pelayanan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seringkali orang kemudian tidak bisa melayani sampai akhir karena tidak sabar dan tidak tahan menderita.
Pada firman Tuhan katakan engkau dipanggil Tuhan untuk mengikut Tuhan bukan hanya untuk menjadi pengikut Tuhan tetapi memikul salib dan menderita bagi Dia. Dan kita lihat firman Tuhan, Tuhan Yesus menjadi satu contoh yang luar biasa. Di dalam kedatangannya ke dunia ditolak orang, Dia datang untuk menyelamatkan, ditolak, kemudian bahkan dikhianati dan disalib, Dia sabar menderita sampai di kayu salib untuk melayani. Dan Dia berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih Tuhan, pelayanan tidak mudah. Kalau kita ingin melayani sampai akhir, maka kita harus menguasai diri kita dan kita sabar menderita seperti Kristus. Maka kita akan sampai akhir kehidupan kita tetap didapati setia melayani Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa melayani sampai akhir. Kita bisa melayani Tuhan sampai akhir jika kita berfokus kepada Tuhan. Menatap pada Tuhan, memandang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan pelayanan kita untuk Tuhan. Firman Tuhan katakan di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan mati. Ya, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup yang mati. Dan firman Tuhan juga katakan ayat yang ke-8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Allah yang akan menghakimi, Allah yang akan menilai pelayanan kita, dan Dia adalah hakim yang adil. Dan karena itu kita berfokus pada Tuhan. Dan Paulus berkata, aku telah dan aku sudah mulai dicurahkan dan sebagai persembahan dan hari kematianku sudah dekat sampai menjelang akhir pelayananku. Tetapi firman Tuhan katakan tersedia bagiku mahkota kebenaran yang disediakan oleh Tuhan. Siapakah Dia? Hakim yang adil. Kepada Dia kita bertanggung jawab. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam melayani Tuhan mungkin kita merasa kok tidak adil. Saya sudah bekerja keras demikian rupa, kita mungkin sudah merasakan saya sudah mengeluarkan uang sedemikian rupa untuk pelayanan Tuhan. Tetapi mungkin kenapa dunia tidak adil? Mengapa orang-orang tidak adil terhadap saya? Bukan hal yang baik yang saya terima. Mungkin cemooh, mungkin perkataan yang tidak memberikan semangat. Ketika kita melayani dengan sungguh-sungguh, bukan hal yang baik mungkin yang kita dapatkan. Tetapi mungkin kritikan yang kita peroleh. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tetapi kita berfokus kepada Tuhan. Kalau kita berfokus, saya harusnya dihormati, harusnya dihargai. Bapak Ibu saudara-saudari kita pasti kecewa, kita pasti mundur. Ketika kita mati-matian bekerja mungkin orang tidak menghormati kita. Mungkin kita sudah mati-matian kerja keras, mungkin orang tidak menghargai kita. Jangankan mengucapkan terima kasih. Terima kasih juga enggak. Kritik iya. Salah sedikit diomongin. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari kalau kita berfokus untuk mendapatkan hormat, pujian, kita pasti mundur. Atau mungkin kita berharap saya melayani Tuhan. Orang-orang melayani Tuhan. Tentunya hal-hal yang baik saya dapatkan. Teman-teman yang baik, yang mendukung, memberi semangat. Belum tentu Bapak Ibu saudara-saudari. Dan kita bisa kecewa, tapi biarlah kita berfokus pada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, Paulus kenapa bisa melayani sampai akhir? Dan dia berkata, aku mencapai garis akhir dengan baik. Bapak Ibu saudara-saudari, tidak mudah ketika dia melayani Tuhan, dia dirajam batu, dia dicemooh. Paulus cuma begitu saja orangnya. Kemudian dia dirajam batu, bahkan pada saat ini dia menulis surat 2 Timotius, dia dipenjara, tangan dan kakinya dibelenggu, tetapi dia tetap melayani Tuhan dengan apa yang dia bisa, dengan menulis surat untuk jemaat-jemaat yang dilayaninya. Untuk menguatkan Timotius, tetap melayani
walaupun dia sangat-sangat menderita. Tidak adil rasanya, bukan? Mengapa dunia tidak adil? Kadang-kadang orang berkata, kenapa saya sudah pelayanan saya begini? Kenapa saya sudah pelayanan tidak baik yang saya terima? Demikian Paulus rasanya, kenapa sudah pelayanan mengapa harus menderita? Mengapa sudah pelayanan kenapa saya masih di penjara? Dunia tidak adil, tetapi dia akan berhadapan dengan Tuhan yang adil, yang menilai, dan Tuhan yang memberikan mahkota kehidupan baginya dan juga bagi kita, kata firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, baiklah kita berfokus pada Tuhan. Jangan penghargaan, bukan kehormatan, bukan uang. Ada jemaat yang kemudian mundur dari pelayanan, dia berkata saya dibayar juga enggak. Tetapi kenapa saya dituntut macam-macam, akhirnya mundur. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, baru-baru ini di grup teman-teman saya kuliah ya, di saat ada ini ya, ada yang memposting ya siapa yang mau ikut webinar ya. Saya pikir webinar apa kok ditawarin ke kita. Biasanya kan kalau webinar yang ditawarkan kita itu ke kami ya, webinar nanti tentang pemuridan lah, webinar tentang bagaimana gereja menghadapi pandemi lah. Tetapi webinar ini sungguh menarik, judulnya besar-besar adalah bagaimana Anda mendapatkan income, pendapatan 1,5 miliar dalam sebulan. Loh, bagaimana Anda mendapatkan pendapatan 1,5 miliar dalam sebulan nih hamba Tuhan ya? Ya apa ya, ini webinar apaan? Saya pikir oh rupanya ini webinar asuransi, yang ngapain tawarin ke kita? Masa hamba Tuhan mau ini ya jadi agen asuransi untuk mendapatkan 1,5 miliar gitu kan? Kemudian saya lihat oh ya udah saya lewatin aja, nggak menarik gitu kan? Tapi kemudian kata teman saya itu loh, ini adik kelas kita keren ya katanya, rumahnya aja harganya 4 miliar. Oh rupanya Bapak Ibu Saudara-saudari yang memberikan webinar itu adalah hamba Tuhan STH ya, adik kelas saya. Rupanya sekarang dia sudah menjadi agen asuransi sepertinya ya, dan pendapatannya sudah 1,5 miliar ya. Wow ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Kemudian mereka berkata siapa yang mau ikut. Kemudian seorang teman nyeletuk, wah saya ingat waktu masuk saat ada nyanyi pujian ya, semua ku lepas ikut Yesus. Ya, bukan dititip gitu ya, bukan cuma dititip sama Yesus, tapi semua ku lepaskan untuk Yesus. Jangan gitulah ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Allah, tetapi ini kenyataannya ya. Ada orang-orang yang kemudian tidak berfokus pada Tuhan, mungkin melihat saya jadi hamba Tuhan begini-gini aja, orang bisa keluar negeri saya nggak bisa ya, orang bisa jalan-jalan kemana-mana saya nggak bisa kemana-mana, orang-orang bisa memberikan pendidikan yang di tempat-tempat yang baik saya nggak bisa, maka kemudian meninggalkan pelayanan dan menjadi agen asuransi dengan penghasilan 1,5 miliar ya, akhirnya berhenti melayani. Ada juga teman-teman yang kemudian tidak melayani bukan karena uang, tetapi karena tidak dihargai oleh gereja. Ya, gereja rasanya tidak menghargai, tidak menghormati, rasanya begitu tertekan oleh gereja dan dia mundur. Bapak Ibu saudara-saudari, banyak hal yang bisa membuat kita mundur dari pelayanan. Tapi ingatlah, fokuslah kepada Tuhan. Dia hakim yang adil. Mungkin kita merasa tuh kok nggak adil, saya sudah pelayanan sedemikian rupa. Tapi ingat, kita melayani Tuhan yang adil, dia melihat, dia menilai, dan dia yang memberikan upah kepada kita, mahkota kebenaran. Suatu saat nanti kita kembali kepada Tuhan. Tuhan berkata, masuklah hambaku yang baik dan setia. Hamba artinya melayani. Kita kembali artinya sebagai hamba yang selesai melayani Tuhan. Kalau kita lihat moto pemadam kebakaran Bapak Ibu Saudara-saudari, pantang pulang sebelum padam. Dan kalau kita melayani kita harus punya moto pantang padam sebelum pulang ya. Pantang berhenti, pantang padam pelayanan ini sebelum kita pulang kepada Tuhan. Karena itu teruslah melayani, setialah sampai akhir. Karena Tuhan yang akan memberikan upah mahkota kebenaran kepada kita. Masuklah hambaku yang baik dan setia. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami melayani. Mungkin kami bertanya, apakah upah kami dalam melayani Engkau? Upah kami adalah ketika kami diberikan kesempatan untuk melayani Engkau. Karena itu Tuhan, tolong kami Tuhan untuk setia sampai akhir. Kapankah kami berhenti pelayanan? Ketika hidup kami berakhir di dunia ini. Ketika kami mengakhiri pertandingan yang baik yang Tuhan sediakan dan kami mencapai garis akhir. Berkati kami ya Tuhan untuk tahan, untuk sabar menghadapi penderitaan di dalam pelayanan kami. Tolong kami Tuhan untuk memandang kepada Engkau Hakim yang adil. Mungkin dunia tidak adil di dalam meresponi pelayanan kami, tetapi kami punya Tuhan yang adil, Tuhan yang memberikan upah mahkota kebenaran kepada kami. Tolong kami untuk memandang kepada Tuhan, sehingga kami boleh bertahan dan menyelesaikan pelayanan kami sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat, mari kita akan berdoa syafaat. Saya minta Bapak, Ibu, Saudara-saudari bangkit berdiri. Pertama-tama kita bersyukur pada Tuhan untuk kekuatan, kesehatan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita juga berdoa untuk saudara-saudari kita yang sakit dan di dalam pemulihan. Kita berdoa untuk Mama Cuantoleni, kita berdoa untuk Ciafong, kita berdoa juga untuk Tony, kita berdoa untuk Yohana, kita juga berdoa untuk Mama Boksu Santobi, untuk Pak Rahmat, untuk pemulihan kakinya, untuk Ko Sentai, Ko Hendrik, untuk diabetesnya ya Tuhan yang campur tangan, Tuhan tolong. Juga Pak Hendrik juga untuk ginjalnya, mereka boleh baik keadaannya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami berdoa, bersyukur untuk kasih karunia Tuhan pada kami, kekuatan, kesehatan, pertolongan menghadapi pandemi ini. Terima kasih Tuhan memberikan kekuatan, pertolongan bagi kami untuk menghadapinya. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk mereka yang sedang sakit ataupun dalam pemulihan. Kami mohon Tuhan sertai, Tuhan tolong. Kami berdoa untuk pemulihan untuk Ibu Yatina, Mama Cuantaleni, Tuhan pulihkan, berikan kekuatan, kesehatan untuk paru-parunya, kekuatan tubuhnya, Tuhan berikan kekuatan. Dan untuk Ciafong juga Tuhan berkati untuk pemulihan paru-parunya, lambungnya, sungguh Tuhan berikan kekuatan, kesehatan. Untuk Tony juga Tuhan berikan kekuatan, kepulihan, tenaganya juga boleh kuat, juga untuk paru-parunya juga boleh sehat. Berkati juga untuk Yohana, Tuhan pulihkan, juga untuk Mama Boksu Santobi juga kami mohon Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, dan pemulihan. Kami mohon pertolongan dan jamahan Tuhan. Berkati juga untuk pemulihan dari kaki Pak Rahmat, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Untuk Ibu Naomi, untuk jantungnya juga Tuhan memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan baginya. Berkati untuk Ko Sentai, Ko Hendrik, untuk gula darahnya boleh terkontrol dengan baik. Ko Hendrik juga untuk ginjalnya juga boleh baik. Untuk jemaat yang lain juga Tuhan berkati, berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka yang lemah tubuh. Yang lanjut usia juga Tuhan berkati, berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka Tuhan. Sudah lama tidak bisa datang ke rumah Tuhan, tetapi tetap mereka boleh beribadah di rumah masing-masing dan boleh merasakan kasih anugerah, kekuatan, pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita juga berdoa untuk kota metro ini, juga untuk Indonesia di mana COVID semakin luar biasa. Biarlah masyarakat boleh menjaga protokol kesehatan, pemerintah juga boleh ada kebijakan-kebijakan untuk bisa menekan penularan COVID-19 ini. Juga untuk vaksinasi juga boleh dipercepat sehingga boleh banyak masyarakat divaksinasi dan kita boleh mencapai 70% ya kekebalan tubuh dalam masyarakat sehingga bisa mengatasi COVID-19 ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk kota metro, kami mohon Tuhan berkati juga untuk Lampung, bahkan Indonesia, juga dunia. Tuhan berkati di dalam menghadapi COVID-19, khususnya di Indonesia yang begitu tinggi akhir-akhir ini. Kami mohon pertolongan Tuhan, supaya masyarakat boleh sungguh-sungguh mentaati protokol kesehatan. Juga pemerintah juga ada kebijakan-kebijakan untuk menekan penularan COVID-19 ini. Juga vaksinasi juga boleh dipercepat, semakin banyak masyarakat boleh divaksinasi sehingga kami boleh mencapai kekebalan dalam masyarakat paling tidak 70% untuk bisa
menghadapi COVID-19 ini. Kami mohon pertolongan Tuhan, kami mohon berkati Kota Metro, berkati Lampung, berkati Indonesia bahkan dunia, sehingga pandemi ini boleh berlalu. Juga kami berdoa Tuhan tenaga kesehatan pada saat begitu sibuk, begitu berat yang harus mereka hadapi karena begitu besarnya pasien yang harus ditangani. Kami mohon pertolongan Tuhan, berikan kekuatan kesehatan. Bagi mereka juga tersedia obat-obat yang dibutuhkan, vitamin-vitamin yang dibutuhkan oleh masyarakat, juga oksigen boleh persediaannya boleh mencukupi kebutuhan masyarakat. Kami juga berdoa Tuhan untuk masyarakat yang tidak tertampung di rumah sakit, kami mohon juga Tuhan tolong mereka. Tuhan memulihkan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, pertolongan bagi mereka. Terima kasih ya Bapa, berkatilah kami ya Tuhan, berkatilah Indonesia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita juga berdoa jemaat yang dikasihi Tuhan untuk pergumulan kita masing-masing. Ingatlah kita punya Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan hakim yang adil, yang tidak membiarkan kita, yang terus memperhatikan kita dan terus menolong kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, Engkau tahu apa yang kami alami. Seringkali kami merasa dunia ini tidak adil terhadap kami. Tapi kami punya Tuhan yang adil, yang memperhatikan kami, yang tidak membiarkan kami, Allah yang menolong kami, menopang kami, menguatkan kami. Bahkan Allah yang menyambut kami di dalam kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, karena itu tolong kami dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup ini, kami tetap semangat, tidak undur dari Tuhan, dan tetap terus giat melayani Tuhan. Berkati setiap umat-Mu Tuhan, mungkin ada persoalan dalam keluarga, persoalan ekonomi, persoalan sakit penyakit, Tuhan campur tangan, Tuhan tolong. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akhiri doa kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita telah diberkati dengan firman Tuhan. Kini saatnya kita akan memberikan yang terbaik melalui persembahan kita hari ini. Firman Tuhan dalam Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kita akan memberikan persembahan dengan diiringi pujian Setia Setialah. Setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia setialah, setia sampai mati. Setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia setialah, setia sampai mati. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami mengucap syukur terima kasih Tuhan buat pimpinan-Mu dalam hidup kami. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau Tuhan menguduskan, menyucikan, dan lebih Tuhan mengajari kami Tuhan, hingga dapat kami mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan.
Terpujilah Engkau Tuhan kami yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini dengan pujian doksologi, doa berkat dan pengutusan oleh hambanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita melayani Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Baiklah kita menguasai diri kita dan tetap sabar dan berfokus pada Tuhan, dan Tuhan memberkati kita semua. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan pertolongan Allah Roh Kudus terus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.